Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan Imam Pijoko, narasumber dari Koramil Puspo, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Ginarwati, yang terhormat Syekh Rahmat dari Koramil Puspo, yang saya cintai dan saya banggakan, murid-murid kelas 10 SMK Negeri Puspo. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan masa orientasi, masa perkenalan lingkungan sekolah melalui daring dalam jaringan yang pada hari ini akan disiarkan melalui streaming YouTube. Marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas suri teladan beliau kita menjadi manusia yang bertakwa dengan iman Islam. Dan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut: 1. Sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. 2. Penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber dari Koramil Puspo. Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan kepada Ibu Ginarwati. Kepada Ibu Ginarwati kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah yang memberikan hari ini sebagai pembawa acara atau moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam dari Koramil Puspo, yang terhormat kepada Bapak Roman juga dari Koramil Puspo, saya mengaturkan sugeng rawuh selamat datang kepada beliau berdua selaku narasumber yang pada pagi hari ini insya Allah akan menyampaikan tema bela negara. Pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan juga kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, kepada siswa-siswi baru SMK Negeri Puspo, baik yang ada sebagian di sini maupun yang sebagian ada di rumah, yang mana pada pagi hari ini kita mengikuti hari ketiga agenda masa pengenalan lingkungan sekolah, yakni melalui daring dalam jaringan. Insya Allah pada pagi hari ini semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, bisa mengikuti hari ketiga MPLS tahun pelajaran 2019-2020 dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah berjalan dengan lancar. Kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan ke Nabi kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam syafaatnya baginda Rasul. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah,
marilah nanti kita mengikuti acara pada pagi hari ini yang akan disiarkan langsung melalui YouTube, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari Koramil. Mohon kepada anak-anakku sekalian untuk mengikutinya dengan baik, dan juga mohon kesehariannya untuk senantiasa apa yang disampaikan nanti supaya betul-betul dimaknai bagaimana rasa cinta kepada Indonesia kita sebagai generasi muda, seperti moto kita pada MPLS kali ini. Marilah mulai saat ini kita berniat menjadi generasi yang hebat, generasi yang tangguh. Dan tentu saja karena kita mengadakan MPLS di masa-masa pandemi Corona atau COVID-19, seyogyanya momen-momen pada era COVID ini dimaknai dengan rasa syukur, dengan rasa penuh semangat, dengan rasa bahwasanya generasi muda kita patut sebagai generasi yang terlahir dari generasi yang kuat dan hebat, seperti moto yang ada di SMK Negeri Pospo, bahwa SMK Negeri Pospo bisa, SMK Negeri Pospo hebat, SMK Negeri Pospo bisa dan hebat. Kami berharap banyak. Saya atas nama Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf Bapak Imam beserta Bapak Roman, beliau belum bisa hadir untuk hari ketiga ini karena memang ada rapat. Jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi panjenengan berdua, dan saya selaku Kasubag TU memberikan waktu sepenuhnya kepada panjenengan untuk memberikan ilmunya sebanyak-banyaknya untuk generasi muda yang sekarang menginjak kelas 10 di SMK Negeri Pospo sebagai siswa baru, sehingga ada ilmu yang dipetik di sana. Semoga kita senantiasa menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kedepannya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kalian semualah yang akan membentengi bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang hebat. Tepuk tangan buat Indonesia. Indonesia maju karena generasi muda maju. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak. Dicamkan, dilaksanakan ya. Nantinya mimpi-mimpi kalian untuk menjadi generasi muda yang hebat dan tangguh senantiasa akan terpatri di dalam hati sanubari kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam, Bapak Roman atas kehadirannya. Mohon maaf bila nanti ada kekurangan dalam hal apapun di SMK Negeri Pospo. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, jazakumullah khairan wajibah wal jaza, dan saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Bina. Demikian serangkaian acara yang akan kita laksanakan. Saya Uswatul Hasanah selaku moderator. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam dipersilakan. Ayo masuk dulu, masuk deh. Ayo sebentar, masuk. Di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Pospo, atau yang mewakili,
terhormat seluruh Dewan Guru SMK Negeri Puspo yang kami hormati, Bapak Babinsa dan orang Bapak Roman yang kami hormati, terutama adik-adik kelas 10 SMK Negeri Puspo yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita berkumpul di ruang aula SMA Negeri Puspo dalam rangka masa pengenalan MBLS di SMK Negeri Puspo pada tahun 2020. Mohon izin Ibu, saya tak berdiri. Dan ini nggak tahu, mungkin yang sudah lulus sekian tahun yang lalu sudah banyak yang kenal sama saya. Nama saya, nama lengkap Imam Pujoko. Ya, hasil saya dari ini Perumahan Ponjadi di Rangge, di situ ya, Kecamatan Benang Wetan, pangkat Pelda. Itu NRB sudah jelas, ini sama kayak Ibu Guru. Ini kalau di jajaran TNI NRB, nomor register pusat. Jabatan saya ini dan Pos Ramil 16 Kecamatan Tosari. Baik. Pendidikan umum. Dikum saya mulai dari sama SD, SLTP di Bangil, SLT Agri Bangil. Saya asli Bangil. Sama-sama kabupaten. Gitu. Kemudian Dikmil Pendidikan Militer. Saya dari Secata tahun 1990. Mulai masuk TNI merangkang dari bawah. Ya. Mungkin nanti adik-adik untuk mendaftar TNI, ikan mulai sejak dini disiapkan pengetahuan fisik dan segala macamnya. Kemudian sekolah lagi secaba tahun 99 hingga sekarang. Kalau pengalaman pendidikan bahwa dinas bermacam-macam di Indonesia. Baik, lanjut masuk ke materi. Oh, ada lagi satu yang belum. Keluarga, satu anak 2, anak masih semester 8. Ya, 2 MM, yang kedua masih SLTP, jauh. Jaraknya masih 8 tahun. Itu masih jauh. Sama, gitu. Baik, kita masuk ke materi kata pengantar. Semuanya boleh ngambil dulu. Perhatikan ya, karena waktunya saja pendek. Wawasan kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional, baik ke dalam maupun ke luar. Jadi ini yang saya lamanya ngomel di luar. Jadi nanti adik-adik ya toh, mulai sejak dini masuk ke SLTA ini, mulai masuk sekarang sudah ada kegiatan MPLS. Nanti harapan bangsa dan negara itu kita mengarah ke pemerintah negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Tadi Dewan Guru sudah menyampaikan, jangan sampai nanti ada itu kena pengaruh dari luar. Banyak kegiatan-kegiatan yang negatif di luar itu yang tidak terarah. Era reformasi
reformasi dan demokrasi memang harus tetap berjalan, tapi penetapan kehidupan kebangsaan, berbangsa dan bernegara harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Makanya dari pihak jajaran tetap yang 4 pilar yang kita terapkan di lembaga-lembaga, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan ideal menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi wawasan kebangsaan. Kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum, itu Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Nih, terus pelan-pelan aja. Lanjut. Ya cukup. Kita masuk ke bab 1, sejarah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Sejarah Indonesia ini tidak langsung merdeka. Di saat itu para nenek moyang kita memperjuangkan negara ini sulit, ya toh. Nah ini pada saat kita perang, cuma Indonesia waktu itu masih bersifat lokal, ternyata membawa hasilnya apa? Kesatuan dan kesatuan. Di saat dijajah negara Indonesia itu tidak ada kesatuan, pecah, perang sendiri-sendiri. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan, susah untuk kita menyatukan. Makanya untuk saat ini kita sudah merdeka, kita tinggal mengisi kemerdekaan yang kemarin lewat kayak pelatihan paskibraka, mengisi pelajaran, itu termasuk mengisi kemerdekaan. Kita tidak merebut. Sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba. Jadi dari negara lain di saat penjajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang ini sukanya dulu mengadu domba, karena di saat itu negara masih belum utuh, masih amburadul. Caranya untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, cukup. Baik, kita lanjut. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk menjadikan generasi muda memiliki pengetahuan yang luas, termasuk keterampilan. Jadi adik-adik nanti harus punya kemampuan, keterampilan antara satu dengan yang lainnya. Ya toh, jangan cuma bisanya itu aja, pribadinya harus punya keterampilan. Kemudian kedisiplinan di masa-masa sekolah, di masa-masa pendidikan, belajar
terutama disiplin yang kita utamakan, mulai dari berangkat sekolah sampai di sekolah, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nasionalisme, kita harus nggak boleh semaunya sendiri, yang kita harus netral di sini. Nanti mungkin di sekolah, oh ini guru begini begitu, nggak usah ya, jangan begitu. Ini tetap orang tua kita yang ada di sekolah. Kita ya itu sebagai pendidik tidak boleh semuanya sendiri. Kemudian kepekaan di dalam cara berpikir, kepedulian terhadap bangsa. Kita harus peduli bahwasanya bangsa Indonesia ini sudah kuat, makmur, cinta tanah air, rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Nih, maksud dari wawasan kebangsaan di sini adalah cara pandang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan di wilayah dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi cara pandang mengenai diri sebagai negara kepulauan. Di sini akan banyak pulau, yang Celebes, Java, Sumatera, jadi satu kepulauan. Sikap bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Siswa-siswi harus memahami sejak dini, karena untuk menanamkan ideologi kebangsaan yang kuat dan rasa cinta tanah air, serta mengetahui dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berharap untuk para siswa dan siswi dapat meningkatkan motivasi dalam belajar serta pengetahuan tentang sejarah bangsa dan juga bagaimana cara hidup berbineka tunggal ika dengan mengamalkan nilai-nilai luhur kesatuan Republik Indonesia. Pada perkembangan zaman saat ini, sekarang sudah banyak ya untuk siswa-siswi yang nggak kontrol. Mungkin apalagi sekarang di masa pandemi, belajarnya berkurang. Saya sendiri naik ke atas, banyak yang main-main di atas itu, banyak. Kurangi itu, sekarang sudah masuk pelajaran, ikuti pelajaran di saat belajar. Jangan sampai kayak kemarin tuh banyak yang ketangkap di atas sama Satpol PP. Ya, sekarang sudah mulai belajar. Pada perkembangan zaman saat ini, berbagai cara dilakukan bangsa lain untuk memecah belah anak bangsa. Banyak negara-negara luar yang akan masuk ke Indonesia untuk membocah, ya, untuk mengabrak-abrik lagi kayak masa-masa tahun yang sebelumnya, yang sesudahnya, sehingga terjadi perang saudara, bukan hanya perang menggunakan senjata. Jadi sekarang itu negara lain kalau akan masuk ke Indonesia tidak usah pakai senjata berat, nggak usah pakai senjata pistol segala macam, tidak pakai itu, pakai HP itu, perangnya lewat situ sekarang, nggak usah pakai senjata. Sekarang banyak anak-anak kita yang kena
pakai narkoba itu sudah banyak itu. Pakai dia apa? Di HP, di IT segala macam. Itu aja dang sudah percaya semua, padahal itu hoax. Hati-hati ya, suatu informasi pernah pakai itu sekarang. Makanya kalau main HP dihati-hati. Kalau nggak tahu yang sebenarnya, jangan sampai dilempar ke sana kemari. Jangan. Itu malah membahayakan kita. Sekarang negara itu kalau mau menjajah Indonesia tidak usah pakai senjata sekarang. Pakai cukup sampai HP di rumah itu sudah goncang. Apalagi sekarang pemuda yang diserang duluan. Bukan hanya perang menggunakan senjata yang dilakukan oleh bangsa lain untuk memecah belah bangsa kita, melainkan pihak ketiga yang disebut dengan proksiwa. Nah ini yang kita sampaikan. Misalnya dengan mempengaruhi budaya Indonesia. Nah kayak tadi banyak sekali pemuda kita, termasuk anak-anak kita yang masih di dalam pendidikan di SLTP, SLTA. Nah ini mengonsumsi apa nih? Nih narkoba. Jangan sampai. Itulah bagian dari menyerang negara kita. Narkoba ini kita masukkan dulu. Jangan sampai. Kemarin di atas juga banyak yang ketangkap, di bawah banyak yang ketangkap. Rata-rata masih pelajar. Jangan sampai mengonsumsi ini, membawa, memakai, mengedarkan. Itu jangan ikut-ikutan. Nanti kita rugi sendiri. Orang tua juga ikut rugi. Termasuk pergaulan bebas. Makanya sekarang MBLS ini tidak ada dengan adanya kayak MOS, kayak dari tahun ke tahun, mulai tahun 2016 oleh Menteri Pendidikan sekarang yang jadi Gubernur DKI, ya kan, dialihkan karena tidak apa itu namanya tidak menarah karena antara senior junior di situ. Juniornya masih baru di pelabuhan layak. Ya di luar kegiatan yang ada di sekolah, terutama ya untuk adik-adik, terutama yang perempuan ya, laki juga sama nih, hati-hati nih pergaulan bebas ini. Nanti sekolah izin sama orang tua berangkat sekolah, tahunya ada di situ di perbatasan Puspo itu, di situ pakaian sekolah di situ. Saya sering kali ya mengetahui anak-anak masih sekolah kumpul-kumpul di situ jam-jam pelajaran. Hati-hati untuk yang berkaitan dengan pergaulan bebas, ya. Next. Proksiwa itu sendiri adalah ancaman terbesar di Indonesia di abad 21. Di dalam istilah, pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta tidak terlibat langsung dalam peperangan. Nah, kayak tadi itu ya, kita menggoncangkan negara pakai HP aja cukup, gak usah pakai pertempuran. Perang asimetrik itu bersifat irregular dan tidak dibatasi oleh besarnya kekuatan tempur atau luasnya daerah pertempuran. Ya, jadi HP itu bisa menguntungkan dan juga bisa membahayakan, tergantung dari cara memakainya. Apalagi sekarang sudah masuk di online kegiatan pelajaran itu aja, jam-jam pelajaran. Jangan sampai di HP-mu isi yang macam-macam, nanti di suatu saat ya sekolah berkoordinasi dengan instansi TNI, Koramil mungkin pengecekan HP, kan masih belum ya, nanti kita ke situ arahnya. Mulai dari disiplin itu dari bawah sampai ke atas, tetap ikat pinggangnya bagaimana, atributnya bagaimana, itu cara kalau nggak pakai kerudung itu bagaimana rambutnya biar rapi. Yuk naik lanjut. Jadi para siswa harus juga menjaga diri kayak tadi itu ya, jangan sampai kena narkoba, itu kenakalan remaja, agar terhindar dari
berbagai ancaman. Kalau kamu suka main-main yang negatif ini menunggu ini. Yang bisa merusak moral hancur nanti kalau bapak ikut-ikutannya negatif. Tidak usah ikut-ikutan ya, yang positif aja. Kemana-mana izin orang tua ya, jangan sampai orang tua kamu bodoh-bodoh terus, dibohongi terus, jangan. Dan masa depan generasi penerus bangsa, kalau generasi penerus bangsa sudah negatif terus, nanti kedepannya bilangnya kepala sekolah tadi 10 tahun sampai 20 tahun ke depan mau jadi apa untuk negara kita, cara pemimpinnya, untuk menjauhi nih narkotika dan perbuatan-perbuatan yang merusak masa depan anak bangsa. Ini hati-hati ini ya, yang berkaitan dengan narkotika, dengan perbuatan-perbuatan yang kayak tadi itu hati-hati. Nanti nah ini masa depan ke depan, jangan sampai nanti putus tengah jalan di saat masih dalam belajar. Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air harus ditanamkan kepada siswa dan kalangan muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Ya, adik-adik inilah yang diharapkan oleh bangsa masa kedepannya nanti. Kalau kayak ibu guru sekarang tahun lagi sudah pensiun, kayak Pak Imam juga pensiun, tinggal sekali ini yang ada di depan saya ini 10 tahun ke depan yang mengganti kita. Para pelajar dan anak muda saat inilah yang nantinya tadi ya akan menjadi generasi penerus bangsa. Anak muda sudah saatnya bangkit. Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan ya, dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi Ibu sudah menyampaikan harapan negara sekarang ini, pemerintah, anak muda sekarang ini betul-betul belajar ya, yang baik, yang positif. Harapan kamu nanti ditunggu-tunggu oleh negara. Jangan sampai kayak tadi itu ya, ke narkotika, pergaulan bebas, jangan. Siswa dan siswi atau pemuda jangan terlena dengan dunianya sendiri. Yang dimaksud waktu main-main bablas, gak ngerti waktu, HP terus nggak mengarah ke yang positif, ke pelajaran, jangan. Ya nanti lihat ini dampaknya kayak tadi itu arahnya ke minuman keras, ya toh, itu ke pergaulan bebas, konsumsi narkoba, dampaknya ya nanti ini dampaknya orang baik itu. Jadi Pancasila harus dipahami sejak dini, jangan sampai asal sekolah itu nggak ngerti arahnya. Karena untuk menanamkan ideologi kebangsaan yang kuat dan rasa cinta tanah air serta mengetahui dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jangan lepas dari ini. Kita dari kalau sudah lepas dari sini sudah tadi itu arahnya ke negatif terus. Cik. Siswa-siswi SMA atau SMK negeri di Puskos ini merupakan kalau salah sekolah pendidikan menengah tingkat atas yang memiliki posisi yang strategis dalam membentuk dasar-dasar mental dan perilaku generasi muda bangsa. Karena apa diadakan MPLS ini? Yaitu membentuk nih mental dulu diperbaiki. Jika nanti sambil berjalan biar nanti bersinergi dengan pihak Koramil itu dibenahi di mental ini. Kalau mentalnya sudah rapuh, ogah-ogahan atau bagaimana kepada dewan guru yang ada di sekolah, mentalnya ini, kemudian perilaku hariannya yang ada di rumah, di sekolah, termasuk perilaku termasuk di rumah diterapkan.
Ya, perilaku nanti bisa di sekolah sama ibu guru, sama bapak guru yang santun. Ya, jangan nanti ada ibu guru, bapak guru kamu loncat di situ, cengengesan, jangan, tertawa jangan. Itu orang tuamu. Mulai dari rumah berangkat jam 6 pagi, itu atau setengah 7, sungkem sama orang tua ke sekolah, ketemu ibu guru, bapak guru, kamu pisah sementara ini dengan orang tua, pisah. Kemudian pengganti orang tua yang di rumah itu siapa? Itulah orang tuamu. Kan kau sudah izin sama orang tua, itu orang tuamu. Sayangi orang tuamu. Ya, kayak saya sendiri, saya berdiri nih, berpakaian kayak begini nih. Ya, dari ibu guru ini, dari pak guru. Ini orang tua kita. Saya guru mulai dari SD, SMP sampai SMA itu saya soal rumahnya. Jangan sampai lupa. Itu orang tua kita. Kalau nggak ada ibu guru, bapak guru, saya nggak mungkin jadi kayak begini, ya. Jadi untuk adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, jangan sampai apa itu namanya bangga terhadap guru yang ada di sekolah. Itulah orang tua kita, ya. Ya. Kita lanjut. Wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang yang dilingkupi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Substansinya dari wawasan kebangsaan ini adalah satu, tumbuhkan kesadaran, yaitu di sekolah maupun di rumah, mana itu yang baik, mana yang jelek. Kalau di sekolah mungkin kesadaran kita muncul, mungkin di sini ada apa, di halaman contoh kecil ada sampah. Kalau kita sadar sampah itu kita ambil, taruhlah di tempat sampah, ya. Itu jangan asal melempari, kesadaran. Kelihatan guru, ya kita urus salam, selamat pagi, assalamualaikum, muncul kesadaran di situ. Untuk bersatu sebagai suatu bangsa akibat kesamaan sejarah dan kepentingan masa depan dan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar kepada jati diri bangsa. Nih. Ini lagi Pak. Banyak di negara kita ini atau di wilayah kita ini, termasuk di sekolah, ya kan, berbagai persoalan yang yang timbul, kita yang membangun yang bagus, mana yang tidak bagus, termasuk yang membangun kembali semangat kebangsaan, itu semangat kebangsaan, termasuk yang ada di sekolah, belajarnya yang semangat. Itu jangan waktu saat belajar kita tidak belajar, sudah hilang semangatnya. Sama negara pun nanti bagaimana kalau udah jadi jabatan. Oke, rela berkorban di saat kita belajar, itu memang capek, pagi sampai siang belajar, otak kita dikuras, tenaga kita dikuras, kesadaran kembali lagi, kesadaran tadi, itu tumbuhkan kesadaran. Jangan sampai nunggu ditunggu, diperintah oleh dewan guru atau kepala sekolah, persatuan dan kesatuan cinta tanah air, sehingga tumbuh kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam antisipasi setiap bentuk ancaman. Jadi kalau di negara kita ini atau di turun ke bawah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kita contoh kayak di sekolah sendiri aja, mungkin nanti di situ ada satu kehilangan, contoh pensil, atau lebih besar lagi nanti ke sepeda, diketahui, itu segera wajib lapor. Jangan malah kamu dibantu, jangan, ya. Itu satu contoh.
Kalau di negara pun juga sama. Di negara apalagi ya, contoh kayak kemarin ikan di perairan, di kelautan dari negara Malaysia yang mencuri ikan, itu sama, dilaporkan, yang ditangkap. Makanya kita di sekolah ini, di lembaga ini juga sama, dari kecil dulu pensil temannya yang ngambil, jangan dibiasakan ya. Itu yang paling bawah. Paling kita bicara negara, ikan lautnya aja Indonesia banyak yang mencuri dari negara lain, itu ditangkap, dilaporkan, baru ditangkap. Sama. Jangan sampai kayak begitu ya. Kita masih pelajar, kita masih sekolah. Lanjut. Hal ini membuktikan adanya antisipasi dan sikap peduli, dan kita berharap supaya kita dapat bercermin dari pahlawan yang rela mengorbankan roh, jiwa raganya demi keutuhan bangsa negara Indonesia. Jadi kita ini sekarang tinggal mengisi kemerdekaan. Kalau nenek moyang kita ini lah nih merebut, memperjuangkan sampai mengorbankan nyawanya dikorbankan, raganya dikorbankan. Sekarang tinggal mengisi, pakai upacara, yaitu kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan di wilayah ataupun di desa, itu tinggal mengisi di situ. Siswa dan siswi jangan lupa. Nah, sekarang lagu-lagu kebangsaan, ya, lagu-lagu wajib. Jangan sampai lagu wajib ada kemarin, Pancasila ada yang nggak hafal, Indonesia Raya ada yang tidak hafal. Jangan sampai kayak begitu. Makanya nanti di sekolah tetap dipelajari lagu-lagu wajib. Banyak. Kita saja tidak merebutkan ini. Lagu-lagu wajib. Saya kemarin itu ada yang tidak hafal. Gimana kalau gitu? Nanti suatu saat kita masuk ya ke lembaga, kita bersama-sama belajar, ya, berlatih, masih semangat sama anak-anak kita. Yuk, lanjut. Demi keutuhan bangsa, ya, kita tetap berpegang pada 4 pilar. 4 pilar ini yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini, ya, dari kita hari ini jangan sampai keluar dari ini. Keempat tersebut merupakan pilihan final bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesimpulannya, wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, komunitas, dari desa, hingga skala yang lebih besar seperti negara. 4 konsensus dasar tadi merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar mencakup yang tadi itu ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan itu ia menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. Setiap agama, aliran, dan pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan untuk sama, sebab persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada. Selain itu, pada pelaksanaannya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan penting dalam segala aspek
kehidupan. Kemudian di dalam hal tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tujuan membangun, berbangsa dan bernegara. Nah ini kemarin kegiatannya sama. Nah ini kemarin ini lanjut sama penuh malam lah. Pakai altar itu namanya bu. Visil. Vision itu lanjut kemarin. Nah itu ini bela negara ini. Ya duduknya ya kemarin ini bela negara. Cara duduknya kalau di ruangan nanti bagaimana cara duduknya nanti kita belajar nih. Ya nanti biar sekolah berkoordinasi dengan instansi orang nanti. Cara duduk lanjut naik. Nah ini lurus ya lihat ini bagus ya. Sama kepingin kayak gini. Kepingin ya. Mari kita sampaikan sama Dewan Guru. Kita belajar bela negara ya. Latihan LBB. Disiplin itu awalnya dari ini. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini ada pembenahan tadi, ada rambutnya yang panjang. Ya, di dalam sekolah masih di sekolah, rambut jangan sampai panjang. Kita butuh rapi. Ini ada pembenahan ini. Dibenahi sama ketua kelompoknya, dipotong sendiri sama ketua kelompok. Dan di masa-masa sekolah rambutnya yang rapi, nggak harus gondol tidak, nggak harus kompres tidak, untuk laki yang rapi. Kemudian yang warna-warna merah ada ya, yang warna merah, kuning, semir-semiran itu di rumah. Kalau di sekolah jangan. Ya tunjukkan ke bahwasanya masih taraf pelajar. Terutama kemarin ada yang pakai kerudung itu, kita cek semua, buka dulu, ternyata kuning semua, disemir. Oke, nanti kita adakan koordinasi dengan sekolah. Tidak ada yang bermacam-macam. Ini sekolah ini bukan rambut model, bahkan model sih masih tetap ikut orang tua. Sekolahnya ini saya kasih contoh. Akhirnya ketua kelompoknya itu yang motong sendiri. Saya cuma tinggal duduk-duduk itu aja. Itu merah, ada yang panjang dikasih kuncir begini, bunyinya begini, wah tebal itu, langsung dipotong di tempat. Kalau kita yang bergerak, wah besok lah, nggak ada besok, sekarang langsung main. Ya, nanti sampaikan sama yang di rumah. Di saat sekolah rambut tetap rapi, ya rapi, yang merasa panjang dirapikan. Untuk yang cowok, yang cewek menyesuaikan, tidak usah warna-warni kayak pelangi, jangan. Ya, yang cowok rapi, kita butuh rapi. Termasuk atribut sekolah. Ya, nama atribut sekolah SMK, OSIS tingkat 3 disesuaikan. Senin sampai hari Kamis itu pakai sepatu apa, kaos kaki apa, disesuaikan. Ya, kita bicara tata tertib yang ada di sekolah. Jangan sampai ada yang biru, ada yang hijau merah kayak partai, jangan ya. Disesuaikan peraturan yang ada di sekolah. Kalau Senin hari Kamis pakai sepatu apa itu. Nanti suatu saat kita koordinasi ibu ya, biar untuk merapikan, biar rapi, tetap rapi. Oke, lanjut. Nah ini, nah itu kita cek semua. Sekarang baksos hari terakhir, itu baksos satu bawa ini, ada yang bawa beras ini, itu baksos warga. Karena dulu banyak tanya, bahwa sekarang ini nanti kita bergerak berapa kelompok itu, cari warga yang nggak mampu itu. Bahkan gini masuk atas nama SMK sini, SMA Puspo. Ya ini sekarang kita jam 10 udah bergerak atau setengah 11, nanti tunggu saya nanti bergeraknya di sana. Itu kita lanjut. Sebenarnya sering koordinasi bu ya, gitu. Nanti banyak gagasan yang membangun. Sehingga bisa bagus. Lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai di sini kita berapa menit? Tadi itu pas. Pas ya? Lengah semua.
Sampai sini ya wawasan kebangsaan kita ini ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Nanti kita tunggu di saat kita belajar di sekolah. Ya kan, kita terapkan nanti apa yang saya sampaikan ini, terutama sama kedua orang tua, sama dewan guru yang ada di sekolah, terutama sama kepala sekolah yang baik-baik sama rekan ya, jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan harkat dan martabatnya antar rekan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.